Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan melanjutkan tema 4 subtema 3. Pembahasan kita kali ini adalah mata pelajaran bahasa Indonesia. Seperti beberapa minggu yang lalu, di tema 4 subtema 1 dan subtema 2 membahas tentang penilaian kejadian. Sekarang di tema 4 subtema 3 kita membahas penilaian kejadian. Penilaian kejadian itu kita akan membahasnya 4 poin. Yang pertama, penilaian kejadian berdasarkan dongeng yang dibaca. Yang kedua, komentar atau tanggapan terhadap isi. Yang ketiga, identifikasi unsur intrinsik cerita. Yang keempat, pesan moral secara lisan. Yang pertama, penilaian kejadian berdasarkan dongeng yang dibaca. Unsur-unsur dongeng sama seperti unsur cerita anak-anak atau karya fiksi lainnya. Unsur dongeng meliputi tokoh, penokohan, latar, tema, amanat, alur, dan konflik yang terjadi dalam sebuah cerita. Unsur-unsur tersebut membangun dongeng dari dalam atau intrinsik. Untuk unsur tersebut menjadi aspek penting dalam penilaianmu dalam sebuah cerita. Yang kedua, komentar atau tanggapan terhadap isi dongeng. Cerita dalam dongeng berisi nasihat. Nasihat tersebut berupa anjuran perbuatan baik. Nasihat identik dengan anjuran perbuatan baik, bukan nasihat yang identik dengan negatif. Yang selanjutnya, langkah-langkah mengomentari isi dongeng itu ada beberapa. Yang pertama, mendengarkan atau membaca dongeng dengan baik. Mendengarkan dan atau membaca juga bisa secara baik dan secara kita pahami ceritanya. Yang kedua, mencatat unsur penting yang ada dalam dongeng, seperti tokohnya siapa, sifat tokohnya bagaimana, latar tempat kejadiannya itu di mana, temanya apa, amanat atau pesan yang disampaikan itu apa. Yang ketiga, sampaikan pendapatmu dengan kalimat efektif dan mudah dipahami orang lain. Yang ketiga, identifikasi unsur intrinsik cerita. Ada 4. Yang pertama, tokoh atau pelaku cerita. Yang kedua, latar, keterangan baik tempat, waktu maupun suasana dalam cerita. Yang ketiga, kejadian, peristiwa yang terjadi dalam cerita. Keempat, tema, ide cerita yang ingin disampaikan itu apa. Yang keempat, pesan moral secara lisan. Pesan moral adalah pelajaran yang terdapat dalam cerita. Pesan moral disajikan melalui tindakan tokoh dalam cerita. Ada tindakan baik dari tokoh, ada pula tindakan yang tidak baik. Cara mengemukakan pesan moral secara lisan. Yang pertama, pahami isi cerita dengan seksama. Yang kedua, tentukan pesan moral yang kamu peroleh setelah membaca cerita. Setelah kamu membaca, kamu menemukan pesan moral apa sih yang disampaikan dalam sebuah cerita tersebut. Yang ketiga, catatan pesan moral tersebut. Yang keempat, sampaikan pesan moral berdasarkan pendapatmu sendiri dengan bahasamu sendiri, tetapi bisa dan mudah dipahami oleh orang lain. Itu dulu ringkasan materi bahasa Indonesia di tema 4 subtema 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mbak, sekarang kita akan membahas IPA di tema 4 subtema 3. IPA kita kali ini tentang pemanfaatan sumber daya alam. Sudah dipelajari kan? Seperti salah satu tugas kemarin tentang recycle, mendaur ulang bahan bekas menjadi sesuatu yang dapat digunakan. Di materi IPA kita kali ini kita akan membahas 2 poin. Yang pertama, pemanfaatan barang bekas sebagai upaya pelestarian sumber daya alam. Yang kedua, dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol. Yang pertama, di lingkungan sekitar kita
terdapat banyak sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam tersebut menghasilkan buangan yang disebut limbah. Limbah dibagi menjadi dua, ada limbah cair dan limbah padat. Limbah tersebut bisa berasal dari dua hal. Yang pertama, dari rumah tangga, yang kedua dari industri. Limbah cair contohnya apa? Dari rumah tangga ya. Air bekas cucian baju, air bekas cucian beras, air bekas cucian piring. Itu contohnya limbah cair dari rumah tangga. Kalau dari industri atau pabrik, biasanya limbah cair tersebut dibuang secara langsung. Terkadang ada juga yang langsung dialirkan ke sungai atau di pembuangan got-got. Itu yang tidak baik sebenarnya ya. Contoh limbah cair yaitu air bekas cucian beras tadi sudah. Limbah cair pabrik tadi yang dari industri. Sekarang limbah dapat ditangani dengan metode ramah lingkungan, yaitu 5 prinsip 5R. 5 prinsip 5R. Yang pertama, ada reduce. Yang kedua reuse, yang ketiga recycle, yang keempat replace, yang kelima repair. Yang pertama, reduce, mengurangi penggunaan barang-barang yang menghasilkan sampah. Diingat-ingat, reduce berarti mengurangi. Yang kedua, reuse, memakai kembali barang-barang yang telah digunakan. Diingat-ingat, reuse, memakai kembali. Contohnya reuse apa? Misalkan ada adik kakak itu sama-sama perempuan, baju kakaknya udah banyak yang kekecilan, tapi masih semua dipakai adiknya dan masih bagus-bagus. Adiknya menggunakan baju kakaknya yang sudah tidak terpakai, itu bisa dinamakan reuse, memakai kembali. Yang ketiga, recycle, mendaur ulang kembali barang-barang yang telah digunakan dan dapat dimanfaatkan sebagai barang baru lagi. Contohnya seperti mbak-mbak kemarin ada yang membuat pot bunga dari botol bekas, ada yang membuat lemari serbaguna dari kardus bekas, kotak kardus, ada yang membuat kotak pensil dari kaleng bekas atau botol bekas, ada juga yang membuat celengan dari kaleng bekas, ada juga. Dan dia sedemikian rupa sehingga layak untuk dipakai kembali. Sekarang yang keempat, replace, mengganti barang sekali pakai dengan barang yang dapat dipakai berulang-ulang. Mengganti barang yang sekali pakai dengan barang yang dipakai berulang-ulang. Contohnya, penggunaan kantong plastik saat kamu belanja di pasar atau di mall. Bisa kamu menggunakan tas kain yang bisa dipakai berulang-ulang sehingga mengurangi penggunaan plastik. Contohnya seperti itu, replace. Yang kelima, repair, memperbaiki barang-barang rusak agar dapat digunakan kembali. Jadi repair itu artinya memperbaiki barang-barang yang rusak agar dapat digunakan kembali. Contoh, misalkan tas sekolah kamu sobek dan itu masih sobeknya tidak terlalu parah, masih bisa dijahit lagi dan bisa digunakan kembali. Dijahit, tasnya bisa kamu pakai kembali, itu namanya repair. Contoh sekarang poin yang kedua, dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol. Contohnya, salah satu contoh adalah penebangan hutan. Penebangan hutan secara liar dapat mengakibatkan apa? Tanah longsor, banjir, ya kan? Sehingga tempat-tempat hewan di hutan, tempat tinggal hewan-hewan yang ada di hutan bisa kehilangan tempat tinggal atau habitat tempat hidupnya. Nah, sekian dulu yang untuk materi IPA di tema 4 subtema 3 kita kali ini. Terima kasih Mbak-mbak. Mbak-mbak, sekarang kita lanjut materi di tema 4 subtema 3 kali ini. Pembahasan kita tentang IPS dengan tema pekerjaan orang tua, pekerjaan orang di sekitar kita. Contoh pekerjaan, setiap pekerjaan menghasilkan produk baik barang maupun jasa. Salah satu contoh dulu, yang pertama guru. Guru menghasilkan jasa pelayanan pendidikan.
Guru mengajarkan ilmu pengetahuan kepada peserta didik di sekolah. Sumber daya alam yang dimanfaatkan apa? Kayu sebagai bahan pembuatan papan tulis, kertas dan pensil digunakan guru maupun siswa untuk mengerjakan tugas atau menulis tugas atau membuat catatan tentang siswanya. Yang kedua, petani. Petani bekerja dengan mengolah lahan pertanian. Petani menyediakan bahan makanan seperti beras, sayuran, dan buah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi petani tadi menghasilkan barang. Yang ketiga, ada nelayan. Nelayan bekerja dengan memanfaatkan sumber daya kelautan. Nelayan pergi melaut pada malam hari dan kembali ke daratan pada pagi hari. Nelayan juga memanfaatkan rumput laut dan kayu. Kayu digunakan sebagai bahan membuat perahu. Rumput laut digunakan sebagai apa? Bahan dasar pembuatan agar-agar. Yang keempat, peternak. Peternak bekerja dengan membudidayakan berbagai jenis hewan seperti sapi, kambing, ayam, itik. Barang yang dihasilkan antara lain dagingnya, susu, telur, kulit, ataupun bulu. Sumber daya alam yang dimanfaatkan adalah rumput untuk pakan hewan ternaknya. Sekarang yang kelima, masinis. Masinis bekerja di bidang jasa, pelayanan transportasi. Tugas masinis menjalankan kereta api untuk mengantar penumpang ke tempat tujuan. Sumber daya alam yang dimanfaatkan apa? Aluminium dan baja sebagai bahan pembuatan gerbong kereta. Aluminium dan baja diperoleh dari kegiatan pertambangan. Keenam, ada dokter. Dokter bekerja di rumah sakit, puskesmas atau klinik kesehatan. Dokter bekerja untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Pasien harus minum obat sesuai resep dokter agar cepat sehat kembali. Sumber daya alam yang dimanfaatkan antara lain apa? Ekstrak sayur dan buah yang dimanfaatkan sebagai multivitamin untuk memberi kesehatan kepada pasien tersebut. Selanjutnya, kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar. Contohnya, salah satu contoh seperti Bu Mira pernah share di PowerPoint materi kemarin, ada Kota Samarinda yang berada di Provinsi Kalimantan Timur, terkenal dengan Kampung Wisata Tenun. Mayoritas penduduk di wilayah tersebut bekerja sebagai penenun sarung. Proses persiapan benang sebelum ditenun memerlukan waktu 4 hari dan proses penenunan memerlukan waktu sekitar 3 hari. Jadi masyarakat Samarinda saat membuat sarung membutuhkan waktu 7 hari dari hasil tenun tersebut. Nah, materi IPS yang kita bahas di tema 4 subtema 3 kali ini sudah Bu Mira jelaskan meskipun secara singkat. Terima kasih. Hai Mbak-mbak, semoga tidak ngantuk semuanya. Sekarang kita akan membahas SBDP di tema 4 subtema 3. Kita akan membahas tentang prinsip perspektif pada gambar bentuk. Seperti kemarin Mbak-mbak sudah pernah membuat gambar bentuk, baik itu kubistis, silindris, maupun satunya apa? Bebas. Bisa menggambar bebas. Sekarang yang kita bahas adalah prinsip perspektif pada gambar bentuk. Satu prinsip gambar bentuk adalah perspektif. Perspektif adalah cara menggambar objek menurut pandangan mata penggambar. Gambar dengan menerapkan prinsip perspektif akan terlihat lebih nyata dan terlihat 3 dimensi, lebih nyata. Sekarang, unsur yang menjadi patokan saat membuat gambar perspektif adalah garis horizon dan titik hilang. Garis horizon adalah garis khayal mata. Letak garis horizon adalah di mana mata kita memandang. Seperti PowerPoint yang Bu Mira share hari ini di materi SBDP, itu ada contoh penggambaran bentuk kubus dari berbagai sudut pandang. Sudut pandang manusia saat melihat gambar bentuk itu dibagi menjadi 3. Tinggi, normal, dan rendah. Tinggi, objek dilihat dari atas.
Normal, objek dilihat dari arah depan sejajar mata. Yang ketiga, rendah, objek dilihat dari bawah. Membuat gambar bentuk dengan menerapkan prinsip perspektif. Itu ada contoh di PowerPoint. Ada satu gambar kubus digambar menggunakan satu titik hilang. Nanti bisa dilihat di PowerPoint-nya. Dan sekarang saat menggambar harus memperhatikan bentuk kubus dari berbagai sudut pandang, seperti contoh yang Bu Mira sebutkan di PowerPoint. Gambarnya ada di PowerPoint. Langkah-langkah yang harus diperhatikan ada 7. Yang pertama, langkah membuat gambar bentuk dengan perspektif dengan menggunakan satu titik hilang. Yang kedua, membuat garis horizontal berupa garis mendatar pada bidang gambar. Yang ketiga, menentukan satu titik hilang pada garis horizontal. Yang keempat, membuat garis batas dengan menarik garis dari satu titik hilang tersebut, menggambar bangun datar untuk membentuk objek gambar. Yang kelima, menambahkan detail hingga membentuk objek gambar yang diinginkan. Yang keenam, menghapus garis batas hingga menyisakan objek gambar saja. Jadi satu titik hilang tersebut membantu menarik garis sehingga membuat bentuk kubus tersebut. Setelah bentuk kubusnya jadi, baru titik tersebut dihapus dan garis-garis yang menghubungkan tadi. Yang ketujuh, menyempurnakan gambar dengan memberi arsiran. Nah, SBDP kita kali ini cukup tentang prinsip perspektif pada gambar bentuk. Meskipun singkat, semoga bermanfaat. Terima kasih.